Penjual bakso bodoh, pergi dari sini sekarang. Seorang wanita muda ini meluapkan amarahnya tanpa sisa kepada tukang bakso keliling yang tak sengaja menyerempet mobilnya. Menghina dan merendahkan seolah harga dirinya diinjak. Ia pergi dengan kepala tegak, yakin tak ada yang perlu disesali dari kejadian sepele itu. Namun tak lama kemudian, sebuah kebenaran pahit menghantam hidupnya tanpa ampun. Tukang bakso yang ia hina di parkiran itu ternyata adalah adik kandungnya sendiri yang hilang selama bertahun-tahun. Jangan lupa like, komen asal kota kalian dari mana, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkahnya. Tanpa basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Raisa dikenal sebagai wanita muda yang berhasil. Usianya belum genap 35 tahun, tetapi hidupnya sudah seperti tujuan akhir banyak orang. Ia memiliki perusahaan distribusi kosmetik yang berkembang pesat, mobil mahal, apartemen luas di pusat kota, dan rekening bank yang membuatnya tak perlu lagi menghitung harga saat berbelanja. Semua itu ia raih dengan kerja keras, disiplin, dan keberanian mengambil risiko. Setiap pagi Raisa bangun tepat waktu, jadwalnya rapi, hidupnya teratur. Sarapan sederhana, rapat daring, lalu berangkat ke kantor dengan mobil pribadinya. Ia terbiasa memberi perintah, mengambil keputusan, dan didengarkan. Dalam dunia bisnis, Raisa dihormati. Banyak orang ingin dekat dengannya. Sebagian karena kagum, sebagian karena kepentingan. Namun di balik semua pencapaian itu, Raisa bukan sosok yang hangat. Ia jarang tersenyum tulus. Hubungannya dengan orang lain selalu ada jarak. Ia terbiasa menilai orang dari penampilan, cara bicara, dan posisi sosial. Tanpa sadar kebiasaan itu tumbuh seiring kesuksesan yang ia banggakan. Raisa dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Mereka bukan keluarga kaya, tetapi cukup hangat. Raisa ingat masa kecilnya yang penuh kebersamaan sebelum satu peristiwa mengubah segalanya. Ia punya seorang adik laki-laki bernama Andi. Selisih usia mereka hanya 3 tahun. Saat kecil, Andi selalu menempel pada Raisa. Kemana Raisa pergi? Andi ikut. Jika Raisa dimarahi, Andi diam-diam memeluknya. Jika Andi menangis, Raisa yang pertama datang menenangkan. Namun semua itu berhenti pada satu hari yang hingga kini masih menjadi luka paling sunyi dalam hidup Raisa. Andi hilang. Bukan pergi merantau, bukan pula meninggal. Ia hilang begitu saja. Pencarian dilakukan berbulan-bulan. Laporan ke sana kemari, tapi hasilnya nihil. Andi seperti ditelan waktu. Sejak saat itu, rumah mereka berubah. Ibu sering menangis diam-diam. Ayah menjadi pendiam. Raisa yang saat itu masih remaja memilih menutup diri. Ia belajar keras, bertekad keluar dari kemiskinan. Seolah dengan sukses ia bisa lari dari rasa kehilangan yang tak pernah sembuh. Tahun demi tahun berlalu, Raisa kuliah, bekerja, lalu membangun usahanya sendiri. Kesedihan tentang Andi perlahan terkubur. Bukan hilang, hanya disimpan di sudut hati yang jarang ia buka. Raisa jarang membicarakan keluarganya, ia juga jarang pulang. Bagi Raisa, masa lalu adalah sesuatu yang tidak produktif untuk diingat. Hari itu terlihat biasa saja. Setelah rapat panjang, Raisa memutuskan mampir ke minimarket dekat apartemennya. Ia memarkir mobil dengan rapi, lalu masuk untuk membeli beberapa kebutuhan. Tak sampai 15 menit, Raisa kembali ke parkiran dengan kantong belanja di tangan. Saat itulah kejadian kecil itu terjadi. Dari kejauhan, Raisa melihat seorang tukang bakso keliling mendorong gerobaknya. Gerobak itu berjalan pelan di antara mobil-mobil yang terparkir. Raisa mempercepat langkahnya, karena ia tidak suka jika mobilnya berada terlalu dekat dengan pedagang keliling. Tiba-tiba terdengar suara gesekan ringan. Gerobak itu menyentuh bagian samping mobilnya. Bukan benturan keras, hanya sentuhan kecil. Bahkan nyaris tak terdengar. Tukang bakso itu langsung berhenti dan menoleh ke arah mobil Raisa dengan wajah panik. Raisa berdiri terpaku sejenak. Dadanya naik turun. Amarah muncul lebih cepat dari pikirannya. Ia melangkah cepat, menaruh kantong belanja di kap mobil.
lalu menatap tukang bakso itu dengan sorot mata tajam. Baginya, kejadian kecil itu seperti penghinaan. Bukan karena mobilnya rusak, tetapi karena ia merasa wilayahnya dilanggar. Statusnya terusik. Tukang bakso itu buru-buru meminta maaf. Suaranya pelan, tubuhnya kurus, wajahnya terlihat lelah. Bajunya sederhana, penuh noda kuah kering. Namun, Raisa tidak mendengar permintaan maaf itu sebagai penyesalan. Yang ia dengar hanya alasan. Di titik inilah, tanpa ia sadari, kesombongan yang selama ini ia simpan rapi, mulai muncul ke permukaan. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun, membuatnya lupa satu hal penting. Bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, tetap manusia. Dan dari sinilah, perjalanan hidup Raisa yang selama ini terasa aman dan terkendali, mulai bergeser ke arah yang sama sekali tidak ia duga. Raisa berdiri di samping mobilnya dengan wajah tegang. Tangannya mengepal, sementara tukang bakso itu masih terpaku di tempatnya, memegang gagang gerobak seolah takut bergerak sedikit saja. Beberapa orang yang baru keluar dari minimarket mulai melirik ke arah mereka. Suasana parkiran yang semula biasa berubah menjadi canggung. "Kalau dorong gerobak pakai mata dong," kata Raisa dengan suara tinggi. "Ini mobil mahal, tahu nggak kamu?" Tukang bakso itu langsung menunduk. "Maaf mbak, saya nggak sengaja. Tadi, rodanya nyangkut batu," ujarnya lirih. Raisa mendengus. Ia berjongkok sebentar, memperhatikan sisi mobilnya dengan teliti. Tidak ada lecet. Catnya masih utuh. Namun itu tidak menghentikan amarahnya. Justru karena tak ada kerusakan, Raisa merasa harga dirinya yang diserempet, bukan mobilnya. "Alasan terus," lanjut Raisa. "Kalau nggak bisa jaga barang orang, jangan keliling di sini." Tukang bakso itu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya terlihat menahan sesuatu. Entah malu atau lelah. Ia mengangguk kecil. "Iya mbak, saya minta maaf. Saya hati-hati lain kali." Permintaan maaf itu seharusnya cukup. Namun, Raisa belum selesai. Semua tekanan kerja, kelelahan, dan kebiasaan merasa lebih tinggi dari orang lain, tumpah di saat yang salah, dan pada orang yang salah. "Kamu tahu nggak harga mobil ini?" kata Raisa lagi. "Jual bakso setahun juga belum tentu kebeli." Beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang berbisik, ada pula yang menggeleng pelan. Namun tak satu pun berani menyelah. Tukang bakso itu tetap diam. Kepalanya tertunduk. Tangannya sedikit gemetar. "Kalau rusak kamu mau ganti pakai apa?" Raisa melanjutkan tanpa memberi jeda. "Pakai gerobak reot itu." Ucapan itu menusuk. Tukang bakso itu mengangkat wajahnya sebentar. Matanya bertemu dengan mata Raisa. Tatapan itu tidak marah, tidak membantah. Hanya ada rasa sedih yang dalam seperti orang yang sudah terlalu sering diremehkan. "Saya benar-benar minta maaf, Mbak," katanya pelan. "Saya cuma cari makan." Kalimat itu sederhana, tidak ada pembelaan, tidak ada alasan panjang. Namun, Raisa tidak menangkapnya sebagai ketulusan. Ia justru merasa menang, merasa berada di posisi benar. "Cari makan ya cari makan," sahut Raisa ketus. "Tapi jangan sampai nyusahin orang lain." Setelah itu Raisa mengambil kantong belanjaannya, membuka pintu mobil, dan masuk tanpa menoleh lagi. Ia menutup pintu cukup keras. Mesin mobil dinyalakan dari kaca spion. Ia sempat melihat tukang bakso itu masih berdiri di tempat yang sama menepi memberi jalan. Mobil Raisa melaju keluar dari parkiran. Beberapa detik kemudian, semua kembali seperti biasa. Orang-orang melanjutkan urusan mereka. Tukang bakso itu mendorong gerobaknya menjauh. Langkahnya lebih pelan dari sebelumnya. Di dalam mobil, Raisa menghela napas panjang. Dadanya masih terasa panas. Tetapi ia merasa puas. Baginya, kejadian itu selesai. Hanya insiden kecil yang tidak layak dipikirkan lebih jauh. Namun, saat lampu merah menyala dan mobilnya berhenti, bayangan wajah tukang bakso itu tiba-tiba muncul di benaknya. Cara ia menunduk, cara ia meminta maaf, dan terutama tatapan matanya yang singkat namun anehnya membekas. Raisa menggeleng pelan, mencoba menyingkirkan pikiran itu. "Biasa saja," gumamnya. "Enggak perlu dipikirin." Sesampainya di apartemen, Raisa meletakkan belanjaan di dapur. Ia duduk di sofa, membuka ponsel, membaca pesan kerja yang menumpuk.
Perlahan, rutinitas kembali mengambil alih. Dunia Raisa yang rapi seolah menutup rapat kejadian sore itu. Namun malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama Raisa sulit tidur. Ada rasa tidak nyaman yang mengganggu. Bukan karena mobilnya, bukan pula karena kata-katanya didengar orang lain. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Wajah tukang bakso itu terus muncul di benaknya. Semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas detailnya, bentuk wajahnya, suara lirihnya, dan satu hal kecil yang membuat dada Raisa terasa aneh. Raisa memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat di parkiran minimarket itu bukanlah akhir. Justru disitulah awal dari kebenaran yang selama bertahun-tahun tersembunyi perlahan mulai mencari jalan untuk terungkap. Pagi datang dengan langkah pelan, tetapi pikiran Raisa sudah ribut sejak ia membuka mata. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, dengan perasaan tidak segar, meski tidur cukup lama. Bayangan semalam masih menempel kuat di kepala, terutama wajah tukang bakso yang tanpa ia kehendaki terus muncul. Raisa duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri, lalu berjalan ke kamar mandi. Air dingin membasuh wajahnya, namun tidak mampu menghapus kegelisahan yang tertinggal. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang terasa tidak selesai. Di depan cermin, Raisa menatap pantulan dirinya sendiri. Wanita rapi dengan pakaian mahal itu terlihat kuat dan percaya diri, seperti biasa. Namun matanya menunjukkan kelelahan yang tidak biasa. Raisa jarang merasa seperti ini hanya karena kejadian kecil. Biasanya semua urusan selesai begitu ia melangkah pergi. Di perjalanan menuju kantor, pikirannya kembali melayang. Saat berhenti di lampu merah, Raisa tanpa sadar memperhatikan para pedagang kecil di pinggir jalan. Ada penjual tisu, pengamen, dan seorang tukang bubur dengan gerobak sederhana. Entah mengapa, ia langsung teringat pada tukang bakso kemarin. Cara lelaki itu berdiri, cara ia meminta maaf, dan terutama cara ia memandang Raisa, seolah menyimpan cerita panjang yang tidak terucap. Kenapa sih gue kepikiran terus, gumam Raisa pelan. Sesampainya di kantor, Raisa mencoba fokus bekerja. Rapat demi rapat ia jalani. Ia berbicara tegas, memberi arahan jelas, dan membuat keputusan penting seperti biasa. Namun, beberapa kali pikirannya melayang. Ia bahkan salah menyebut nama salah satu klien, hal yang jarang terjadi. Saat makan siang, Raisa duduk sendiri di ruangannya. Tanpa tujuan jelas, jarinya berhenti pada galeri foto lama. Foto-foto yang sudah lama tidak ia sentuh. Foto masa kecil. Raisa menggeser layar perlahan. Ada foto dirinya kecil dengan rambut diikat dua berdiri di depan rumah sederhana. Lalu foto lain muncul. Ia dan seorang anak laki-laki kurus dengan senyum lebar berdiri berdampingan sambil memegang es lilin. Andi Raisa menatap foto itu lebih lama. Dada terasa menghangat, lalu tiba-tiba sesak. Ia memperbesar foto tersebut. Wajah bocah itu jelas, matanya sipit, alisnya tebal, dan ada tanda kecil di dekat pelipis kanan. Jantung Raisa berdegup lebih cepat. Tanpa ia sadari, detail itu mirip dengan yang ia lihat kemarin. Raisa menutup ponselnya cepat-cepat, seolah takut dengan pikirannya sendiri. Ia menggeleng, mencoba menepis dugaan yang terasa terlalu jauh. Sudah bertahun-tahun berlalu, Andi hilang sejak kecil. Tidak mungkin semudah itu ditemukan di parkiran minimarket. Namun perasaan itu tidak mau pergi. Sore hari setelah jam kerja selesai, Raisa tidak langsung pulang. Ia justru memutar arah mobilnya. Tanpa rencana jelas, ia kembali menuju minimarket tempat kejadian kemarin. Jantungnya berdegup lebih cepat saat memasuki area parkir. Ia memarkir mobil di tempat yang sama. Raisa turun berdiri sejenak, lalu menoleh ke sekeliling.